Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 28 Mei 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, kelompok tani Marsada kecewa atas bantuan pupuk yang diduga palsu yang diberikan oleh Kementerian Pertanian saat peresmian kawasan pertanian terpadu. Bantuan yang diberikan karena adanya banjir bandang di desa Siptudai, Kecamatan Cianjur, Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Ketua Kelompok Tani Marsada Parlinghoman Limbong, Dusun 1 Desa Siptudai sangat menyayangkan hal ini dan mengatakan bantuan pupuk tersebut diterima para petani secara simbolis di Tanah Lapang Pangururan yang dihadiri Bupati Samosir, anggota DPR RI Martin Manurung. Adapun bantuan yang diterima oleh kelompok tani Marsada yaitu bibit bawang merah sebanyak 1 ton, mulsa 5 roll dengan ketentuan 1 roll panjang 450 meter, pupuk NPK 16-16-16 sebanyak 5 sak terdiri 1 sak 50 kg, dan pupuk organik cair sebanyak 5 liter. Parlingoman juga menjelaskan bibit bawang merah yang diterima petani tidak dapat langsung ditanam sebab masih mentah sehingga petani harus menunggu bibit dikeringkan selama 2 bulan lamanya baru bisa ditanam. Sementara pupuk NPK yang digunakan para petani sebagai pupuk dasar dan sebagai pupuk kocor setelah digunakan pupuk bantuan itu tidak berfungsi atau tidak menunjukkan hasil yang baik sebagaimana biasanya pupuk NPK yang dibeli dari toko pupuk maupun kios. Hasil pupuk NPK bantuan ini tidak diterima lazimnya. Warna pupuk bantuan yang diterima adalah biru, tapi setelah dilarutkan ke air, sebagian pupuk tidak larut dalam air dan warnanya coklat. Parlinggoman berharap agar Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkab Samosir segera turun ke lapangan, melihatnya dan jika memungkinkan untuk mengganti pupuk tersebut. Mendapatkan pupuk NPK itu sekitar 5 sak untuk kelompok kita, kelompok kami. Terus 5 sak untuk semua anggota. Orang itu menggunakannya, setelah kami menggunakan pupuk itu, ada kawan yang anggota yang mengeluh. Katanya, saya menggunakan untuk pupuk dasar, NPK-nya itu, saya tabur. Besoknya kok jadi warna coklat. Kenapa itu ya, katanya. Saya sarankan, udahlah ganti pupuk lah. Nggak usah lagi dipertahankan pupuk itu. Itulah yang lain, jangan sampai hancur bawang kalian itu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir, Tumiur Gultom, menepis dugaan pupuk palsu tersebut dan menjelaskan dari 20 kelompok tani binaan mereka yang telah menggunakan jenis pupuk yang sama telah berhasil panen. Namun sejauh ini ada salah satu kelompok tani yang mengeluhkan bantuan pupuk tersebut dengan hanya melihat pupuk tersebut secara visual dan belum dilakukan pemeriksaan secara detail seperti uji laboratorium. Ini palsu, ya. Dari 20 kelompok tani itu sudah ada yang panen dan menggunakan pupuk itu dan menggunakan pupuk yang sejenis, yang sama yang dapat dari kementerian. Meyakinkan bahwa berhasil, produksinya kan udah ada, Pak. Bawangnya udah ada yang berhasil. Mereka pada saat panen itu kan ada Pak informasi ke kita, ada informasi. Jadi kami mengatakan kelompok tani ini namanya yang mengatakan bahwa ini palsu, mungkin mereka hanya dengan visual mereka lihat, mereka juga belum tahu sampai ke dalam. Jadi tidak gampang mengatakan bahwa itu palsu. Dan kami mengatakan kalau yang diberikan kementerian itu tidak palsu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, bangunan infrastruktur pariwisata yang berbiaya miliaran rupiah di Desa Meat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba ditelantarkan. Saat ini lokasi objek wisata tersebut menjadi tempat angonan kerbau. Salah seorang warga, Hotman Siagian, mengatakan bangunan Dinas Pariwisata di Desa Meat, Kecamatan Tampahan ini ditelantarkan dan tidak terawat bangunannya yang dibuat Dinas Pariwisata pada tahun 2019 yang lalu.
Sesudah selesai pembangunan infrastruktur tersebut langsung diserahkan kepada desa untuk dikelola desa. Namun bangunan tersebut tidak pernah dirawat sehingga lokasi tersebut menjadi anggonan kerbau. Toilet juga sudah tidak berfungsi dan sampah banyak berserakan di lokasi tersebut. Adapun jenis bangunan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata adalah bangunan kios kuliner dan cenderamata dan pembangunan jalan setapak atau jalur sepeda dan pembangunan kamar mandi. Bangunan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata tersebut sangat disayangkan akibat kurang terawatnya lokasi objek wisata tersebut, di mana bangunan tersebut adalah untuk mendatangkan wisatawan luar dan wisatawan lokal. Namun, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten kurang memperhatikan objek wisata tersebut. Sementara pemerintah pusat gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan objek wisata di kawasan Danau Toba untuk menarik wisatawan dari luar maupun dari daerah. Wisatawan lokal ya berharap kalau melihat suasana di lokasi ini, kami merasa ini kurang terawat. Kami melihat dari wisatawan lokal ini kan dengan keadaan seperti ini. Katanya ini dibangun dari Dinas Pariwisata dan sudah diterimakan ke desa. Nah tinggal desa lah sekarang kan yang ngurusin bagaimana dan merawat ini tempat biar gimana supaya menarik agar wisatawan lokal datang kemari. Nah, melihat keindahan alam di sini memang luar biasa keindahannya. Sementara itu pemirsa, diduga akibat terkena percikan api dupa, satu unit mobil ludes terbakar Sabtu siang kemarin. Kejadian kebakaran tersebut saat mobil sedang dilakukan servis saringan bahan bakarnya. Akibat kejadian tersebut sempat membuat warga panik dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api yang terus membesar sempat membuat panik para pekerja. Bengkel mobil yang terbakar di kawasan Jalan Kapten Rahmat Budin, Rengas, Pulau Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil berwarna hitam bernomor polisi B8858PI milik Ruditan terbakar saat melakukan servis pada saringan bahan bakar. Penyebab api membakar diduga ada kebocoran pada saringan bahan bakar dan tumpah lalu menyambar dupa dekat lokasi servis. Api langsung menyambar cepat pada mobil yang sedang berada di atas hidrolik bengkel dan terus membesar hingga nyaris merambat membuat para pekerja panik mengeluarkan mobil lain dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dari pos Belawan diturunkan untuk memadamkan api yang nyaris membakar bengkel. Salah seorang warga, Arif, mengatakan saat melakukan servis saringan bahan bakar tumpah minyaknya dan terkena dupa yang dekat lokasi. Api langsung menyambar dan membakar mobil. Saringan bahan bakar minyak, pas pula ada tumpahan minyak itu kena dupa api cinta itu. Langsung kebakar ya bang? Langsung terbakar ya. Ini mobil lagi servis ya bang? Iya servis. Mobil bosnya. Menurut petugas pemadam kebakaran Kota Medan, Amri, mengatakan ada 4 unit mobil pemadam yang diturunkan untuk memadamkan api. Ada kabar ke kantor kita, terus kantor kita langsung meluncur dari Belawan dan dari tim. Dari Belawan ada 2 unit dan dari tim ada 2 unit, dari Belawan ada 1 unit. Satu dari Belcerda, dari 4 armada yang melakukan pemadaman hari ini. Belum, masih kita selidiki, nanti ada pihak-pihak tertentu dari pemadam kebakaran tim investigasi. Penyebab kebakaran 1 unit mobil ini sedang dilakukan petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan dengan memeriksa para saksi. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah berkomitmen terkait pengelolaan limbah faba atau fly ash bottom ash yang bersumber dari batu bara. Hal tersebut berdasarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tetap memiliki kewajiban untuk dikelola hingga memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan. Peraturan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi perusahaan atau pabrik yang melakukan kegiatan menggunakan bahan baku batu bara sebagai sumber operasional. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang berada di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang menggunakan bahan bakar batu bara sebagai bahan bakar utama.
Kebijakan pemerintah guna menambah pasokan listrik ini tentunya menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu manfaat yang sangat dirasakan adalah bertambahnya pasokan listrik sebesar 118,54 juta kWh per bulan untuk daerah Sumatera bahkan hingga Aceh. Namun di sisi lain keberadaan faba atau limbah yang dihasilkan dari batu bara tersebut tentunya membawa efek buruk bagi warga sekitar. Dampak tersebut diantaranya ratusan masyarakat yang berada di ring 1 PLTU seperti Desa Pulau Sebila, Desa Beras Basah, dan Desa Tanjung Pasir mengalami penyakit kulit dan infeksi saluran pernafasan yang sudah mengakibatkan 12 orang meninggal dunia akibat penyakit paru-paru. Tidak hanya itu, pencarian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan tambak juga turun sirna. Karena benih ikan dan hewan laut lainnya juga sudah punah. Pemerhati lingkungan, Subiati Surbakti mengatakan, Yayasan Serikandi mencoba untuk mengajak masyarakat yang berada di ring 1 PLTU Pangkalan Susu untuk memberikan solusi terkait limbah faba yang dihasilkan dari pengolahan batu bara dan bukan mengorbankan masyarakat demi kepentingan pemerintah semata. Batu bara. Batu bara kan? Itu diduga dari itu ya? Iya, makanya kami ini saat ini mengkampanyekan agar segera itu dipensiunkan PLTU 12 karena memang sudah masih masuk daftar. Tapi harapan kita dari pemerintah jangan hanya wacana tapi segera diwujudkan. Kalau yang gatal-gatal ini sekitar 70-80% anak-anak dan orang dewasa juga sudah terkena gatal-gatal. Kemarin itu meneliti di Pulau 9, itu 80% Pulau 9 dan Beras Basah itu sangat luar biasa kena gatal-gatalnya. Rencananya pihak PLTU akan mengajak masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup dengan memberikan pelatihan UMKM guna pengelolaan limbah batu bara. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kemarin menghadiri silaturahmi akbar dan festival kuliner Universitas Islam se-Kota Medan. Dalam kunjungannya, Edi Rahmayadi didampingi istri Nawalubis mendapat sambutan hangat dari Sivitas Akademik UISU maupun pengunjung dan membuka secara resmi ditandai dengan pemotongan pita didampingi Ketua Yayasan UISU Profesor Ismet Daniel Nasution serta Rektor UISU Syafrida. Gubernur Sumatera Utara bersama istri meninjau satu persatu ke seluruh stand pameran kuliner karya Sivitas Akademik Universitas Islam se-Kota Medan di halaman kampus UISU kemarin. Melihat suguhan berbagai kuliner panganan tradisional membuat Edi Rahmayadi bersama istri tertarik untuk membeli dan masyarakat yang memenuhi lokasi kegiatan memanfaatkan momen untuk bersuah foto dengan orang nomor 1 di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi kegiatan silaturahmi akbar dan festival kuliner Universitas Islam se-Kota Medan yang menunjukkan salah satu upaya budaya masyarakat Sumatera Utara yang harus dilestarikan, terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Ajang kita bersilaturahmi, inilah tempat ini. Saya lebih setuju hal itu dibuat di kampus-kampus dalam suasana libur ini. Sehingga tak kemana-mana, sambil berkenalan, sambil bersenda gurau, tapi ada kuliner-kuliner yang disiapkan. Ini budaya yang sangat baik. Kita tahu ada 3 itu. Kita wajib berpancasila. Yang kedua, bersangkutan dengan agama. Sudah beratus-ratus tahun untuk agama. Yang ketiga, budaya. Budaya inilah yang kita terlambat sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, makasih. Sukses selalu UISU. Pangdam 1 Bukit Barisan hadiri safari subuh Arafah pada Minggu ke-51 di Masjid Jamik Mutakin Medan.
Pangdam 1 Bukit Barisan mengajak generasi muda untuk gemar membaca Al-Quran dan bersedekah. Safari Subuh Arafah Sumatera Utara binaan Pangdam 1 Bukit Barisan terus berjalan dari masjid ke masjid di Sumatera Utara. Pada minggu ke-51 ini, kegiatan Safari Subuh Arafah dilaksanakan di Masjid Jamik Mutakin, Jalan Gatot Subroto, Medan pagi tadi. Sholat subuh berjamaah mengawali kegiatan Safari Subuh Arafah bersama warga lingkungan Masjid Jamik Mutakin, Komplek Abdul Hamid Nasution. Memberi tausiah singkat, Ustadz Haji Muhammad Effendi dan Kiai Haji Zulfikar Hajar menyampaikan bahwa ulama dan umaroh harus terus bersinergi dalam membangun negeri. Sebagai kepedulian dan program memakmurkan masjid, tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara menyerahkan sejumlah Al-Quran, kota infak kejujuran, dan sandal masjid. Pangdam 1 Bukit Barisan menuturkan dalam program memakmurkan masjid dapat dilakukan dari hal kecil seperti mengisi kotak infak. Dari hasil infak nantinya dapat bermanfaat untuk kebutuhan masjid dan lingkungan masjid. Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin juga mengingatkan kepada generasi muda untuk dapat gemar membaca Al-Quran. Belajar membaca dan memahami Al-Quran dapat mewujudkan kepribadian yang baik dan menjadi pedoman dalam kehidupan. Kan ada ini membangun silaturahim sesama muslim, kemudian kita saling mengingatkan dalam hal-hal yang baik, yang Bapak kita bisa bersatu kembali. Ya, kita bisa bersatu, kita bisa meningkatkan silaturahim ini ke hal-hal yang lebih baik, yang lebih positif untuk kemaslahatan umat ke depan. Penasihat Safari Subuh Arafah Sumatera Utara, Kiai Haji Zulfikar Hajar menegaskan, kegiatan Safari Subuh Arafah ini akan terus berjalan untuk menyebarkan syiar Islam yang dimulai dari masjid ke masjid. Dan mudah-mudahan Safari Subuh Arafah ini insya Allah yang dibina oleh Pak Pangdam ini akan berlanjut. Walaupun nanti beliau ini akan pindah, tapi tetap ini akan berlanjut. Kami teruskan Pak Pangdam. Mudah-mudahan apa yang niat Pak Pangdam ini untuk menyalurkan inspirasi umat ini nanti pada ajaran yang benar, insya Allah kami siap untuk mengajuminya. Mudah-mudahan. Selain menyebar syiar Islam dari masjid ke masjid, kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara merupakan kegiatan silaturahmi antara umat. Pemirsa, anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap meminta kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar akses jalan maupun bangunan SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batubara segera direnovasi ke tempat yang lebih layak. Beginilah akses jalan menuju lokasi SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batubara yang hanya dapat dilalui dengan kapal perahu sepanjang sungai. Dalam peninjauan anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir melihat kondisi infrastruktur jalan begitu memprihatinkan. Di antaranya terdapat jembatan maupun tanggul di kawasan sungai dalam kondisi rusak parah hingga tidak berfungsi dan tidak dapat dilalui bagi pejalan kaki. Bila berjalan kaki ke sekolah, para pelajar harus mengitari perjalanan yang cukup jauh dan lain halnya saat pasang surut berdampak pada lintasan jalan setapak digenangi air. Melihat kondisi akses jalan menuju sekolah menjadi perhatian pemerintah agar segera direnovasi ke tempat yang layak. Upaya tuntutan dilakukannya relokasi SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batubara juga telah disampaikan Yahdi Khoir pada pandangan umum paripurna laporan Pansus LKPJ APBD tahun 2022 beberapa waktu lalu di gedung DPRD Sumut agar menjadi perhatian khusus segera direlokasi. SMK Negeri 1 Medang Deras Kabupaten Batubara. Ini kami menumpang bot karena akses menuju ke sekolah tersebut paling mudah hanya bisa melalui jalan air. Kondisi sekolah SMK Negeri 1 Medang Deras yang memprihatinkan ini berlangsung sekitar 2 tahun, kini terpaksa murid-murid mengungsi ke tempat yang aman dan diharapkan pemerintah dapat mewujudkan keinginan masyarakat Batubara demi keberlangsungan pendidikan maju di kawasan terpencil.
Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PB Perbasi) meminta Sumatera Utara untuk melahirkan atlet berbakat sehingga dapat berkontribusi bagi tim nasional Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Iptek PB Perbasi, Roni Yenes, ketika membuka musyawarah Provinsi Perbasi Sumatera Utara kemarin. Ia mengatakan pada tahun 70-an Sumatera Utara pernah memiliki klub basket yang berprestasi tingkat nasional. Bahkan beberapa pemain untuk tingkat belajar dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Maka dari itu saat ini sudah saatnya Sumatera Utara untuk dapat melahirkan pemain basket yang handal melalui program pembinaan yang baik dimulai sejak dini. Untuk itu, Ketua Umum Perbasi Sumatera Utara Irwan Hartono meminta kepada pengurus cabang agar banyak melakukan kejuaraan daerah sehingga melalui pertandingan kejurda akan terlihat sejumlah pemain basket potensial. Menurut Irwan Hartono, sulitnya menemukan pemain basket potensial di Sumut dikarenakan saat ini para pemain sudah dipengaruhi gaya hidup, yakni kuliah sambil bekerja setelah menamatkan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas. Akibatnya pembinaan yang dilakukan melalui program secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Pemprov Perbasi terputus akibat gaya hidup tersebut. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen haji. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya pemirsa, jamaah haji asal Kabupaten Deli Serdang tertunda keberangkatannya dikarenakan sakit. Petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi Medan membawa jamaah tersebut ke rumah sakit untuk perawatan medis. Seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang tiba di asrama haji embarkasi Medan diwajibkan untuk mengikuti pengecekan kesehatan di gedung Aula Jabal Nur Asrama Haji Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Sumatera Utara. Seperti jamaah haji kloter 5 asal Kota Tanjung Balai dan Kota Medan yang telah memasuki asrama haji embarkasi Medan mengikuti pemeriksaan kesehatan dan perlengkapan haji. Petugas juga memeriksa obat-obatan yang dibawa jemaah secara pribadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya keracunan atau kesalahan dalam mengkonsumsi obat. Untuk para jemaah yang mengalami sakit serius akan dibawa petugas ke rumah sakit, seperti satu jemaah asal Deli Serdang yang saat ini sedang menjalani perawatan medis sejak kloter 2 lalu memasuki asrama. Wakil Kepala Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Sumatera Utara Dr. Rahmat Ramdan Nasution mengatakan, jamaah yang sakit pada umumnya adalah lansia dan tetap diberangkatkan jika kesehatannya sudah membaik. Untuk sampai saat ini pantauan kita secara umum baik. Kalau ada jemaah haji yang kita periksa di embarkasi ini ada masalah, maka kita akan obati. Kalau tidak bisa, kita akan rujuk ke rumah sakit, bukan ke rumah kita termasuk Haji Medan. Tapi pada masih bisa kita tangani di sini, karena kita juga ada bantuan dengan dokter spesialis endokrin. Jadi banyak jemaah yang berdarah tinggi, yang juga yang hipertensif. Jadi kita tidak langsung, tapi kita tangani di poliklinik. Rumah sakit haji satu yang saya tambah yang ditutup sampai sekarang ini. Sakit apa, Pak? Dia penyakitnya ada gula katanya. Provinsi Sumatera Utara mendapat kuota haji tahun 2023 sebanyak 8.323 orang dengan rincian 400 jemaah haji lanjut usia. Pemirsa, momen haru terlihat saat seorang ibu rumah tangga dilepas seluruh keluarganya untuk berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Tidak saja keluarga, jemaah masjid juga mendoakan agar jemaah calon haji ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menjalankan ibadah haji. Setelah lebih dari 10 tahun menunggu, akhirnya seorang ibu rumah tangga, Sania, berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Calon haji yang berangkat ibadah haji melalui KBI HU Al-Amar Medan ini tergabung dalam kloter 6 embarkasi Medan dan masuk ke asrama haji Medan pada hari Minggu 28 Mei 2023.
Kesyukuran atas diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini terungkap saat pelepasan keberangkatan calon haji ini oleh suami bersama anak menantu serta cucu yang dilepas dari calon haji tersebut. Suasana haru pun terlihat saat calon haji menerima pelukan dan doa dari suami dan anak menantu serta cucu. Kesedihan pun semakin terlihat saat pelepasan keberangkatan calon haji diiringi azan yang dikumandangkan seorang muazin. Sementara pelepasan keberangkatan jemaah calon haji juga dilakukan jemaah Masjid Ridho Bakti Jalan Air Bersih nomor 164 Kelurahan Sidorejo 1, Kecamatan Medan Kota pagi tadi. Sebanyak 7 orang jemaah calon haji sebagai jamaah Masjid Ridho Bakti ini dilepas keberangkatannya serta didoakan agar mendapat kemudahan saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Sebelum dilepas keberangkatannya, jemaah calon haji ini memohon doa dan saling memaafkan kepada sesama jemaah Masjid Ridho Bakti agar tidak memiliki beban kesalahan dalam perjalanan ibadah hajinya. Pada kesempatan itu, BKM Ridho Bakti memberikan cenderamata kepada 7 orang jemaah calon haji tersebut. Sekretaris BKM Ridho Bakti, Erik Supriyadi berharap jemaah calon haji dari jamaah Masjid Ridho Bakti menjadi haji yang mabrur sepulang dari ibadah haji. Masjid Ridho Bakti ada yang berangkat pada tahun ini terdiri dari 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Semoga nantinya kepada calon jemaah haji yang berangkat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dengan selamat dan sampai tujuan. Begitu juga kembali ke tanah air dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat, selama di sana menunaikan ibadah-ibadah yang wajib dalam rangka rukun haji. Keberangkatan jemaah calon haji ini diantar keluarganya untuk bergabung di KBIHU Al-Amar guna berangkat ke asrama haji Medan. Pemirsa, musim haji tahun 2023 tidak hanya menjadi berkah bagi para calon jemaah haji, tetapi juga menjadi ladang berkah bagi pengrajin gelang besi hingga tekstil. Tidak hanya itu, pelaku usaha mikro kecil menengah berbasis kuliner juga mengalami peningkatan penjualan dibanding hari biasanya. Setiap tahunnya, jemaah haji Indonesia menjadi salah satu jemaah yang paling banyak mengunjungi Baitullah guna melakukan ibadah. Selain berbagai sarana seperti sandang, kebutuhan pangan, jemaah haji juga menjadi hal menarik setiap tahunnya. Indonesia yang dikenal dengan surganya kuliner membuat sebagian warga negaranya yang merupakan jemaah haji juga memiliki selera tersendiri dalam hal makanan. Tidak sedikit para jemaah haji yang memilih untuk membawa bekal makanan dari Indonesia untuk dikonsumsi di Arab Saudi saat sedang melaksanakan ibadah haji. Salah satunya adalah rendang. Makanan khas Sumatera Barat ini menjadi favorit para calon jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Peluang bisnis inilah yang dimanfaatkan oleh Lita, seorang ibu rumah tangga dengan membuka usaha UMKM dengan konsep home industry rendang daging untuk para calon jemaah haji. Hampir setiap harinya, Lita selalu direpotkan dengan pesanan para calon jemaah haji yang hendak membawa rendang masakannya untuk menjadi bekal di Tanah Suci. Pengalaman sebelumnya memang iya, alhamdulillah itu customer order gitu ke kita untuk mereka bilang mau haji, ada juga yang umroh gitu. Biasanya juga yang lain-lain mau traveling, alhamdulillah udah sampai mereka bawa ke Amerika gitu, bawa ke Italia gitu, ke Malaysia, Singapura, Brunei gitu. Untuk daya tahannya berapa? Kita ini kan setelah divakum, disterilisasi, jadi tahan di suhu ruang 3 bulan. Tapi setelah dibuka kemasannya tahan hanya 4 hari. Rendang daging menjadi pilihan favorit para calon jemaah haji sebab selain rasanya yang lezat, masakan khas Indonesia satu ini juga mampu bertahan lama hingga berbulan-bulan jika disimpan dengan baik. Dengan melakukan promosi lewat media sosial dan mendirikan stand di Asrama Haji Embarkasi Medan setiap tahunnya, Lita mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah setiap kali musim haji berlangsung. Pemirsa, cincau atau yang juga dikenal dengan sebutan lengkong merupakan salah satu bahan campuran dalam minuman yang menyegarkan terutama di saat cuaca musim panas seperti saat ini.
cincau menjadi pilihan yang pas. Tidak hanya segar saat diminum, cincau juga dipercaya mampu meredakan panas dalam tubuh. Cincau telah lengkong ialah sejenis gel berwarna hitam kecoklatan yang banyak digunakan sebagai campuran minuman yang menyegarkan. Cincau biasanya dipotong berbentuk dadu atau diserut agar tampilannya menarik. Lalu dicampur dengan bahan minuman lainnya yang tentunya mengundang selera. Cincau atau lengkong ini terbuat dari daun lengkong kering yang diekstrasi melalui proses perebusan dalam waktu kurang lebih 4 jam lamanya. Setelah direbus, daun cincau atau lengkong akan menghasilkan getah dan memasuki proses penyaringan. Lalu dicampur dengan bahan baku berupa tepung yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit sebelum dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah itu baru didiamkan sejenak hingga menjadi bentuk gel dan siap dipasarkan. Pelaku usaha UMKM ini, Muhammad Ramli, menyebutkan permintaan cincau meningkat dalam beberapa minggu terakhir hingga mengalami kenaikan omset sebesar 30%. Daun, perebusan daun kan seperti ini. Udah gitu kita endapkan 1 hari, kita saring, kita olah menjadi bahan jadi di sebelah. Kalau masak cincaunya ini, kalau kita pengolahan jadinya sekitar 2 jam udah bisa. Kita jual sekitaran Pajak Gambir, Tembung ya. Udah gitu Sukarame, Mandala, Jalan Halat, Jalan Bakti, sama Simpang Limun. Dirinya menduga meningkatnya permintaan pasar disebabkan oleh tingginya daya beli masyarakat, terkhusus di saat cuaca sedang mengalami musim panas seperti sekarang ini. Mengonsumsi cincau menjadi pilihan masyarakat sebab menyegarkan dan dipercaya mampu meredakan panas dalam hingga sariawan. Cincau UMKM milik Ramli ini telah diedarkan oleh sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Informasi selanjutnya datang dari Mandailing Natal. Pemirsa, seorang bayi di Mandailing Natal divonis menderita penyakit langka di bagian tulang belakang sejak lahir. Bocah ini hanya dirawat di rumah sakit karena kedua orang tuanya sudah tidak sanggup membawanya berobat ke rumah sakit karena ketidakmampuan ekonomi. Bocah mungil berusia 5 pekan ini hanya bisa terbaring lemas di rumah setelah kedua orang tuanya kehabisan uang untuk membawanya berobat ke rumah sakit. Baik pasangan suami istri Saddam Hussein dengan Sakinah Lubis, warga desa Ipar Bondar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ini divonis dokter menderita penyakit langka yang bernama spina bifida unspecified atau cacat tabung belakang saraf tulang belakang yang harus dilakukan operasi. Penyakit yang dialami bayi sejak lahir ini terus mengalami pembengkakan di bagian tulang belakang yang setiap harinya bertambah besar. Akibat penyakit yang dialami bocah mungil ini, kedua orang tuanya pun sudah berupaya membawa anaknya berobat ke rumah sakit dan berobat alternatif, namun tidak ada kesembuhan. Kedua orang tua bocah ini hanya bisa pasrah merawat anak mereka di rumah karena sudah kehabisan biaya membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Udah kemana aja nih Bang dibawa? Ke Medan, Padang 2 kali. Terus? Rencana mau ke Medan lagi. Kenapa nggak dilanjuti waktu yang di Padang atau di Medan tuh? Rumah sakit menyarankan di usianya. Oh, belum mampu juga rumah sakit. Kalau di Padang itu dokternya bilang usianya harus tunggu 2 bulan lagi. Itu Bang kondisinya memang seperti itu aja atau ada tambah lama tambah besar? Oh, tambah besar ya. Akhirnya bocah mungil itu pun mendapat simpati dari dermawan untuk membawanya berobat ke rumah sakit dan akan dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Kota Medan untuk dilakukan operasi. Ada pembengkakan dari pembungkus saraf di daerah punggung. Jadi saraf itu mulai dari kepala sepanjang
tulang belakang. Di tulang belakang itu ada pembengkakan, keluar dari situ. Biasanya penyebabnya Pak? Biasanya karena bawaan lahir. Ini Pak, sulit diobati atau gimana Pak? Ya ini harus penanganan khusus. Penganekaragaman atau disertifikasi bahan baku perikanan bertujuan menambah peluang bagi para pelaku usaha sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil perikanan. Penganekaragaman produk berbahan baku ikan dilakukan selain untuk bertahan lama, sekaligus dapat menciptakan aneka rasa agar masyarakat gemar mengkonsumsi ikan. Dinas Perikanan Daerah Tapanuli Selatan sangat mendukung masyarakat, khususnya para ibu-ibu, untuk meningkatkan pemahamannya dalam melakukan pengolahan ikan menjadi aneka bahan makanan. Seperti pengolahan ikan lele menjadi ikan asap atau ikan sale sudah sangat lama dilakukan agar dapat diolah menjadi berbagai aneka masakan. Untuk mendorong diversifikasi bahan baku ikan, Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sofyan Adil mengatakan, diversifikasi bahan dasar ikan dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat membuka peluang usaha baru guna meningkatkan ekonomi kerakyatan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Meski masih tergolong baru dalam hal diversifikasi ikan, namun ia yakin jika semua pihak ikut mendorong masyarakat pelaku usaha untuk berinovasi, maka suatu saat nanti berbagai aneka menu olahan ikan menjadi andalan daerah Tapanuli Selatan, sekaligus dapat menjadi pemenuhan gizi keluarga dan mengatasi kasus stunting pada anak. Dikatakan diversifikasi olahan bahan dasar ikan sangat tepat dilakukan karena didukung oleh sumber daya alam yang berlimpah, baik dari sungai dan juga danau maupun kolam air tenang. Kadis Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengaku saat ini pengembangan bahan dasar ikan tidak hanya ikan asap atau ikan sale saja, namun juga diolah menjadi bakso, keripik ikan, dan stik udang. Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan perikanan, termasuk diversifikasi. Salah satunya adalah ikan sale, yaitu berupa ikan sale baung dan ikan sale jurung, yang merupakan oleh-oleh khas dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain itu juga kita mengembangkan diversifikasi perikanan lainnya berupa nugget ikan, bakso ikan, abon, kerupuk ikan, dan yang lainnya. Hal ini adalah bertujuan untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Tapanuli Selatan yang muara akhirnya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Ketua Kelompok Pohlasar Patugar, Ani Aisyah mengaku sangat senang atas usaha diversifikasi perikanan yang dapat menambah penghasilan keluarga. Meski saat ini ia dan timnya masih mengolah ikan sale dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, namun ia yakin usaha yang dilakoni suatu saat nanti akan menjadi besar, mengingat tingginya permintaan dari masyarakat sekitar. Ana Aisyah berharap perhatian dari pemerintah berupa pemberian pelatihan mengolah ikan menjadi lebih gurih dan berkualitas agar usaha yang ia lakukan dapat semakin maju. Ya, inilah usaha kami membinanya dari kecil-kecilan. Kami menggunakan dari bahan bekas, sampai dulu bahan bekas yang kami gunakan itu pengasapannya sudah rusak karena mengandung bahan kayu. Kami mengusulkan bantuan kepada kabupaten dan inilah bantuan yang kami dapatkan, kami hasilkan. Ada juga bak piber. Tapi kami memohon kepada kabupaten supaya bantuan ini bisa diperbesar lagi kapasitasnya karena semakin banyak permintaan. Kami membeli ikan mentahnya 1 kilo 20.000 dan setelah kering kami jual 100.000 per kilo. Sangat menguntungkan untuk usaha ibu-ibu di desa Sipangegodang. Jadi kami memohon kepada pemerintah kabupaten agar supaya menanggapi usaha kami yang masih kecil-kecilan ini supaya berkembang, menambah usaha ekonomi ibu-ibu rumah tangga
Kelompok Mina Sejahtera alhamdulillah, olahan dan kelompok kami alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Olahan terus-menerus alhamdulillah, dengan peminat pun alhamdulillah lancar. Biasa apalagi pameran-pameran biasa kami olah ikan itu bakso tulang dengan bakso ikannya hampir 5 kilo ikan lah, 5 kilo ikan. Kami tergantung pada ikannya. Ingin memperluas dan ingin mengembangkan ke supermarket. Tapi modal kami masih terjangkau. Diversifikasi berbahan dasar ikan juga mendapat perhatian dari Ketua Tim Penggerak PKK Tapanuli Selatan dengan mengajak masyarakat dapat mengolah makanan berbahan dasar ikan menjadi berbagai macam inovasi menu untuk pemenuhan gizi khususnya anak-anak, sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga. Sama-sama kita ketahui bahwa ikan saleh itu sudah sangat terkenal, dimanapun kita mendengarnya pasti tahu bahwa ikan saleh itu berasal dari Tapanuli Selatan. Ikan saleh ini merupakan suatu makanan yang sangat baik. Kenapa namanya ikan? Proteinnya sangat tinggi, sehingga kita sangat mengajak dan juga mengedukasi masyarakat untuk mau memakan ikan ataupun mengkonsumsi ikan. Tujuannya adalah saling memberikan keuntungan satu sama lain. Masyarakat sendiri memiliki kearifan lokal, khususnya di Tapanuli Selatan, juga berternak lele, kemudian kita juga ada ikan jurung, dan hal-hal tersebut bisa kita modifikasi, tidak hanya untuk langsung dimasak, digulai, dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan harapan seperti itu, ibu-ibu mungkin yang memelihara ikan di rumah, kemudian bisa diolah makanannya, kemudian dijual, dan kita harapkan itu bisa menjadi penambah sumber ekonomi bagi keluarga, di samping juga akan memenuhi kebutuhan anak-anak yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya. Sejalan dengan misi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka memberdayakan masyarakat untuk mengolah sumber daya alam saat ini sudah mulai dilakukan, dan hal ini akan menjadi besar, mengingat keseriusan para ibu-ibu yang tergabung di dalamnya tidak memiliki keraguan untuk mengembangkannya. Ya pemirsa, berikut kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 29 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Nora Sinaga, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara, Senin 29 Mei 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Mandailing Natal. Untuk malam hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara per tanggal 27 Mei 2023 tidak ada. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan Senin 29 Mei 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Azifa Zahrinis, terima kasih dan sampai jumpa.